dari saya di dalam kitab Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka dari itu never give up. God bless you. Hai Sobat SMA Yadika Jambi. Selamat datang di podcast SMA Yadika Jambi, sebuah ruang kecil untuk berbagi cerita, pikiran, dan sudut pandang. Perkenalkan, nama saya Puspita Sari. Dan perkenalkan, nama saya Desya Oktaviani. Hari ini kita akan membahas tentang pesantren kilat Ramadan dan pendalaman Alkitab. Tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan membentuk karakter siswa. Hari ini kita telah kedatangan Bapak dan Ibu selaku narasumber kita dan untuk membagi informasi tentang kegiatan kita pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pertanyaan, boleh dong Bapak dan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari Bapak nih. Baik, terima kasih sebelumnya atas waktu yang disediakan. Perkenalkan, nama Bapak sendiri Mukromin. Titel Bapak SPDI GR, kemudian Bapak di SMA Yadika ngajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Boleh dong, Itu saja dulu. Boleh dong selanjutnya Ibu lagi. Ya, perkenalkan, nama saya Meidi Ernestika STH. Saya sebagai guru pendidikan agama Kristen di SMA Yadika Jambi. Oke. Nah, sekarang kami mau nanya, tujuan utama untuk adanya pesantren kilat ini apa sih, Pak? Oh, terkait dengan tujuan pesantren kilat, tentu banyak sekali sebenarnya kalau kita sebutkan satu persatu ya. Ya, salah satu dari manfaat dan tujuan adanya pesantren kilat pertama adalah untuk mengingatkan kembali kewajiban-kewajiban para siswa, terutama yang terkait dengan amaliyah keagamaan mereka masing-masing. Di Islam khususnya, di pesantren kilat sendiri diingatkan kembali adanya kewajiban mereka untuk melaksanakan sholat wajib. Maka salah satu rangkaian dari pesantren kilat sendiri ada sholat zuhur berjamaah. Kemudian mengingatkan kembali kepada mereka tentang perlunya adanya sholat sunnah selain daripada sholat wajib. Maka di pesantren kilat sendiri kita adakan sholat duha berjamaah. Kemudian juga ada tadarus bersama dan masih banyak yang lain. Yang intinya kalau bicara manfaat, insya Allah manfaatnya sangat besar sekali untuk siswa-siswi SMA Yadika Jambi itu. Baik Pak, terima kasih. Dan untuk Ibu, apa sih Bu tujuan utama diadakannya pendalaman Alkitab di SMA Yadika Jambi? Ya, jadi sebenarnya untuk pesantren kilat dan juga untuk pendalaman Alkitab, pada tujuannya sama juga, bahwa untuk meningkatkan iman, ketakwaan para siswa kepada Tuhannya, seperti itu. Nah, kalau di pendalaman Alkitab sesuai dengan tema yang tadi, pendalaman Alkitab, maka setiap siswa itu belajar untuk mengerti, memahami, dan juga tidak lupa dengan kisah-kisah tokoh Alkitab. Jadi makanya ada banyak sekali hal yang dikupas dan juga dipelajari, materi-materi yang disampaikan yang berkaitan tentang Alkitab, karena kita tidak memungkiri bahwa di zaman era digital ini pasti anak-anak muda lebih suka untuk scrolling handphone, ya kan? Scrolling handphone dan melihat hal-hal yang pastinya tidak berkaitan dengan agama, seperti itu. Dan kita kembali lagi, bukan Alkitab menggunakan handphone biasanya. Jadi saya meminta di kegiatan ini menggunakan manual book agar anak-anak mengerti kitab-kitab itu berada di bagian mana. Jadi karena melihat bahwa anak-anak muda zaman sekarang sudah jarang membaca Alkitab, jadi lewat kegiatan ini meningkatkan lagi dan membawa lagi anak-anak untuk mencintai kitabnya dan mengerti kisah-kisah khususnya dari tokoh-tokoh Alkitab tersebut. Baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut sekarang ke pertanyaan berikutnya, yaitu mengenai nilai-nilainya yang akan disampaikan oleh Puspita. Pak, apa sih kegiatan yang ada di SMA Yadika Jambi ini dalam pesantren kilat? Iya. Kegiatannya ya. Untuk kegiatannya yang diadakan di pesantren kilat, di hari pertama kemarin kita ada yang pertama ada sholat duha bersama, sholat duha berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi
zakat, ya, sosialisasi zakat, infak dan sedekah. Yang mana zakat, infak dan sedekah sendiri itu merupakan kewajiban sebagai umat Islam, termasuk daripada rukun Islam. Yang ketiga adalah membayar zakat. Sehingga perlu kiranya diketahui oleh anak-anak SMA Y3 Jambi tentang kewajiban zakat. Yang kalau bulan Ramadan itu menjelang Idul Fitri, biasanya kita juga wajib mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. Kemudian setelah itu ada juga kemarin kultum tentang keistimewaan 10 hari di bulan Ramadan. Kemudian hari ini tadi alhamdulillah kita juga telah ikuti bersama, ada lomba adzan bagi yang laki-laki dan ada juga lomba tartil Al-Quran bagi yang perempuan. Kemudian terakhir kegiatan hari ini juga sama seperti sebelumnya, ditutup dengan kegiatan sholat zuhur berjamaah. Baik, Gitu. Ibu, Bapak, terima kasih. Iya. Dan untuk Ibu, kegiatan apa aja sih yang udah dilakukan selama dari hari kemarin sampai hari ini untuk pendalaman Alkitab? Kalau untuk pendalaman Alkitab, kegiatan-kegiatannya itu ada banyak juga seperti itu ya. Yang pertama pastinya ada ibadah kita, lalu juga ada penyampaian materi tentang pendalaman Alkitab. Materi-materi itu dijadikan satu tema, yaitu Grow in Christ, bagaimana bertumbuh biar karakter hidupnya itu seperti Kristus, seperti itu. Lalu juga selama ini di kegiatan pendalaman Alkitab, selain ibadah, selain materi yang disampaikan, ada lomba-lomba. Jadi ada lomba-lomba LCC Alkitab, lomba cerdas cermat Alkitab. Lalu juga setelah itu ada lomba yang kedua, Bible storytelling, bagaimana anak-anak diajarkan untuk berani menyampaikan atau menceritakan salah satu kisah tokoh Alkitab. Mereka berani juga mempresentasikan tentang salah satu tokoh Alkitab di Alkitab, dan ada makna atau ada pelajaran yang mereka ambil dari tokoh tersebut dan mereka sampaikan itu di depan umum. Lalu juga setelah itu kita ada games Alkitabiah. Pokoknya setiap kegiatan itu bagaimana mereka itu bisa cinta dan bisa suka untuk membaca Alkitab. Tujuannya sih pendalaman Alkitab beberapa hari ini adalah demikian. Makanya diadakanlah kegiatan-kegiatan yang menunjang kegiatan pendalaman Alkitab tersebut. Baik Ibu, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan keempat, yaitu berapa lama sih Pak kegiatan pesantren kilat dan apa sih antusias mereka itu? Untuk pesantren kilat sendiri kita adakan 3 hari, terhitung dari mulai hari Rabu, hari Kamis hari ini, dan penutupannya insya Allah besok. Antusias anak alhamdulillah luar biasa. Barusan saja kita ikuti lomba adzan dari anak-anak putra ya SMA Y3 Jambi. Alhamdulillah ternyata bagus-bagus mereka adzannya. Ada yang versi Mekah, ada juga yang versi Madinah, bahkan versi-versi lokal sendiri pun ada. Ada yang memang aslinya asli Padang, versinya ala-ala orang Padang gitu kan. Terus yang orang Bugis, versinya juga ala-ala Bugis. Semuanya luar biasa sekali antusias anak dalam mengikuti lomba-lomba. Terus yang tilawatul Quran itu sendiri, bahkan ada yang satu kelas itu hampir seluruh anaknya ikut lomba. Ini menandakan bahwa antusias dari anak luar biasa dalam mengikuti kegiatan pesantren kilat itu sendiri. Terus tadarus, kita dari guru hanya memfasilitasi, ayo masuk ke ruangan tadarus. Dan setelah itu anak tadarus sendiri, masing-masing memegang mushaf sendiri. Ya alhamdulillah dikasih waktu 15 menit itu kurang, ternyata kurang. Ada yang bahkan menambah waktu sendiri untuk membaca Al-Quran. Ini menandakan bahwa alhamdulillah acara pesantren kilat ini direspon baik dan antusias anak luar biasa dalam mengikutinya. Baik Pak, terima kasih. Dan untuk Ibu, bagaimana sih Bu antusias siswa dalam mengikuti pendalaman Alkitab, serta bagaimana sih mereka itu semangatnya itu untuk mengikuti pendalaman Alkitab? Selama 2 hari ini, hari kemarin dan juga hari ini, yang saya lihat mereka semua antusias untuk mengikuti pendalaman Alkitab.
Alkitab. Dan mereka itu paling suka di sesi games Alkitab, karena kalau di games Alkitab itu selain mereka bermain, tapi di situ mereka dapat pemahaman baru, dapat ilmu baru, dan dapat cerita baru yang mungkin sebelumnya ada nama-nama tokoh, ada nama-nama yang tertulis di Alkitab yang sebelumnya mereka belum tahu atau bahkan mereka lupa. Nah, dari games Alkitab itu mereka kembali diingatkan, terus ada cerita-cerita, ada ayat-ayat khusus. Jadi mereka di games itu selain mereka belajar, mereka diingatkan kembali, dan yang saya lihat mereka jadi termotivasi gitu dengan kegiatan ini. Bagaimana kalau hidup itu harus bertumbuh di dalam Kristus seperti tema tadi, grow in Christ, dan juga tidak lupa membaca Alkitab setiap hari. Oke Bu, baik Ibu, terima kasih. Ayo Puspita, lanjut lagi Puspita. Nilai apa saja sih Pak yang kita tanamkan di pesantren kilat? Untuk nilai-nilai yang akan kita tanamkan di pesantren kilat, pertama adalah nilai religius kepada anak. Dalam Islam sendiri, kita tahu bahwa ada kewajiban yang harus ditunaikan dan tidak bisa diwakilkan oleh yang lain, atau kita sebut dengan fardu ain. Apa yang fardu ain itu? Pertama adalah sholat 5 waktu. Dengan pesantren kilat ini, kita menanamkan kembali kepada anak yang mungkin selama ini kurang bimbingan secara khusus. Kita bimbingan kembali bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib dan lebih utamanya dilakukan secara berjamaah. Maka kemudian kita mulai dari sholat duhur, kita laksanakan berjamaah, dan harapannya mudah-mudahan nanti di luar sekolah dia bisa melanjutkan apa yang ditanamkan di pesantren kilat ini. Kemudian juga tentang pentingnya puasa Ramadan, ya, apalagi sekarang kita acaranya di bulan Ramadan, ya, pentingnya puasa di bulan Ramadan, bagaimana kita bertanggung jawab dengan kewajiban puasa kita, terlepas ada yang melihat ataupun tidak, kita tetap harus puasa, ya. Itu juga kita tanamkan kembali ke mereka. Kemudian sebagaimana Bu Medi juga menjelaskan kepada siswa-siswi agar mereka cinta dengan Alkitab. Di Islam sendiri juga kita berusaha menanamkan kecintaan kepada mereka dengan Al-Quran, agar dimanapun mereka berada jangan lupa dan jangan pernah jauh dengan kitab Al-Quran. Dan banyak sekali nilai-nilai religius yang lain yang kita tanamkan kepada anak-anak. Ya, harapannya setelah selesai pesantren kilat ini ada sesuatu yang membekas di hati mereka sehingga bisa berlanjut dijalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik, terima kasih Pak. Dari untuk Ibu, nilai-nilai apa aja sih Bu yang ditanamkan dalam pendalaman Alkitab selama mereka belajar dalam materi yang telah Ibu sampaikan kepada mereka? Sama seperti pesantren kilat tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mukromin, bahwa pastinya yang utama menanamkan nilai religius. Pastinya karena kegiatan pesantren kilat maupun kegiatan pendalaman Alkitab itu menanamkan kepada setiap para siswa bahwa pengetahuan itu tidak hanya pengetahuan umum saja yang dikejar, yang ada di dunia ini, pelajaran dan lain sebagainya mungkin, tetapi juga ada nilai-nilai atau pengetahuan-pengetahuan agama yang harus kita mengerti dan kita tahu. Dan juga seperti yang Pak Mukromin sampaikan, bahwa kita rindunya, kita ingin bahwa selama kegiatan ini dilakukan ada sesuatu yang membekas di hati para siswa, sehingga terlepas atau selesainya kegiatan ini, para siswa itu bisa menanamkan karakter-karakter sesuai dengan yang sudah diajarkan dengan pengajaran agama masing-masing, dan juga bisa dapat pemahaman baru dan mencintai tadi Alkitab maupun Al-Quran, dan memberikan hidupnya itu tidak untuk dunia, karena kita tahu pergaulan zaman sekarang seperti apa, anak-anak muda seperti apa. Melalui kegiatan ini biar mereka tuh lebih bertakwa kepada Tuhannya. Dan seperti tadi bilang bahwa selesai dari SMA kan ada banyak nanti yang merantau, entah bekerja, entah mereka juga kuliah di luar kota dan sebagainya. Kita harapkan dengan kegiatan ini biarlah ada sesuatu yang membekas dari hati mereka. Jadi kemanapun mereka berada, mereka tetap kepada imannya dan juga mencintai kitabnya dan mencintai, menuruti dan mentaati Tuhannya. Baik Ibu, terima kasih.
Pertanyaan berikutnya, menurut Bapak sama Ibu, seberapa penting sih kegiatan keagamaan ini bagi siswa-siswi SMA di Kota Jambi? Dimulai dari Ibu dulu kali. Oh, ya. Mulai dari Saya sangat senang sekali gitu ya, dan saya sangat mengapresiasi program sekolah, mungkin juga salah satunya program dari pemerintah seperti itu ya, dan bekerja sama dengan program sekolah, karena itu sangat penting. Tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa setiap para siswa itu tidak hanya diperlengkapi ilmu pengetahuan dalam hal pembelajaran demi pembelajaran umum gitu ya, karena agama ini kan berbeda ya, tidak hanya di otak gitu, tetapi agama ini kan lebih ke hati gitu ya. Nah, karena kan setiap kita akan kembali kepada Tuhan kita seperti itu. Nah, jadi dengan diadakan kegiatan ini, saya melihatnya ini adalah sebuah kegiatan yang sangat bagus, karena menunjang juga untuk masa depan mereka gitu. Karena agama ini kan yang kita bawa sampai mati, istilahnya seperti itu ya. Jadi memang dari usia-usia kalian seperti itu ya. Jadi memang harus diperlengkapi, baik ilmu secara pengajaran Islam maupun ilmu secara pengajaran Kristen, itu benar-benar harus ditanamkan gitu. Nah, jadi bagi saya kegiatan ini sangat penting, dan juga saya mengapresiasi untuk program pemerintah maupun program dari sekolah untuk memperhatikan ilmu keagamaan dari setiap para murid. Baik Ibu, terima kasih, dan lanjut kepada Bapak. Kalau menurut kami sendiri, program yang semacam ini kami harap jangan berhenti di tahun ini ya Bu ya. Iya. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya program pesantren kilat dan pendalaman Alkitab itu sendiri tetap berjalan, karena manfaat yang kita lihat dan insya Allah nanti kita rasakan sendiri pada anak-anak itu luar biasa. Karena sebagaimana kita tahu, banyak sekali ternyata anak-anak kita di luar sekolah mereka kurang mendapatkan bimbingan tentang agama. Banyak dari anak-anak kita yang di Islam sendiri ketika diajar ngaji, banyak di antara mereka ternyata yang belum tahu huruf, kemudian bagaimana cara bersuci. Nah, dengan adanya pesantren kilat ini luar biasa dampaknya. Insya Allah sedikit banyak pasti dampak positifnya luar biasa yang kembali ke anak itu sendiri. Maka kami juga sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada SMA yang mengadakan program pesantren kilat Ramadan. Walaupun harinya tidak banyak, 3 hari, mudah-mudahan yang 3 hari ini bisa memberikan dampak positif yang besar bagi anak-anak kita, khususnya di SMA Yadika Jambi. Baik Pak, terima kasih. Boleh dong, lanjut berikutnya adalah pengalaman. Boleh dong Bapak ceritain pengalaman terbaik Bapak selama mengikuti pesantren kilat di SMA Yadika Kota Jambi? Oh, pengalaman terbaik ya. Kalau pengalaman terbaik insya Allah adalah, dan semua pengalamannya semuanya insya Allah baik. Dari mulai bagaimana membimbing mereka untuk menjalankan sholat, kemudian sholat tepat waktu, mau sholat berjamaah, dan ketika direspon baik oleh anak-anak itu sudah luar biasa. Pokoknya capek kita sebagai guru itu ketika ayo sholat, nah, kemudian mereka mau sholat, mau ngaji, itu sudah luar biasa. Itu pengalaman baik sekali bagi Bapak yang dirasakan dalam pelaksanaan pesantren kilat ini. Dan insya Allah akan ada juga setelah kegiatan ini selesai nilai-nilai yang mereka peroleh dari kegiatan pesantren kilat ini. Baik Pak, terima kasih. Boleh dong Ibu ceritain juga pengalaman terbaiknya di SMA Yadika ini tentang pendalaman kitabnya. Ya, pengalaman saya selama beberapa hari ini yang saya lihat gitu, jadi saya mengetahui gitu sampai di mana pemahaman dan ilmu mereka terhadap Alkitab gitu, dan saya jadi mengetahui bahwa sampai di mana sih anak-anak tahu alur cerita kisah, misalnya tokoh A, B gitu, terus apa namanya
poin-poin hal-hal yang bisa didapat dari kisah tersebut gitu. Jadi saya pun nanti next berikutnya ketika dalam pelajaran-pelajaran PAK seperti itu saya bisa sambil mengajari lagi gitu hal-hal yang ada terdapat di Alkitab, karena memang tadi seperti Pak Mukromin bilang ada juga anak-anak yang boleh dibilang belum mendapat bimbingan mungkin yang secara khusus mendalam dari lingkungan sekitar seperti itu yang bisa membuat mereka benar-benar kuat nih terhadap agamanya gitu. Jadi kami mungkin sebagai guru-guru agama jadi ada suatu beban gitu kan, beban terhadap anak-anak. Kami rindu anak-anak ini bisa lebih mengerti dan ada sebuah perubahan dalam hidupnya menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya lewat kegiatan ini. Jadi pastinya seperti Bapak juga selama 2 hari ini semua kegiatan mungkin kita handle gitu ya, ada persiapan demi persiapan, pasti juga ada capek, ada letih. Misalnya saya kayak tadi malam saya sampai jam 1:30 malam mempersiapkan. Nah jadi saya kan selain itu kan ada banyak kegiatan juga di luar. Jadi kebetulan kemarin itu saya full sekali sampai saya tidur menyiapkan untuk pendalaman Alkitab sampai jam 1:30 malam. Nah, jadi ketika mendapatkan respon mungkin ada anak yang tidak antusias, mungkin juga ya banyak hal lah, kita tahu lah bagaimana anak-anak muda seperti itu ya. Jadi kita pun belajar gitu, belajar oh berarti aku harus kami sebagai pemimpin yang mengajarkan agama saat itu kami harus lebih baik lagi ke depannya gitu. Jadi banyak sih pengalamannya melihat anak-anak seperti apa dan pengalamannya kami harus seperti apa nanti next mungkin kami ada kegiatan ini lagi, ada evaluasi demi evaluasi untuk lebih baik. Terima kasih. Bagaimana sih Pak menurut Bapak perubahan sikap siswa-siswi SMA Yadika Jambi ini setelah mengikuti kegiatan pesantren kilat selama 2 hari ini? Untuk saat ini mungkin kita belum bisa melihat perubahan kepada perilaku mereka yang signifikan ya, tapi dari hari pertama dan hari kedua paling tidak yang kita lihat perubahannya adalah mereka bisa memahami waktu di mana mereka wajib untuk melaksanakan ibadah. Jadi waktunya sholat duhur mereka akhirnya tahu dan bersiap. Waktunya sholat duha mereka sudah bersiap. Waktunya tadarus mereka sudah bersiap. Nah dari situ juga mudah-mudahan kegiatan mereka terkait dengan keagamaan, terkait dengan kegiatan Ramadan khususnya tidak terhenti sampai di sini. Ya, mungkin bisa dilanjutkan nanti di rumah mereka masing-masing. Baik Pak, terima kasih. Boleh deh Ibu, menurut Ibu gimana sih kayak menurut sikap siswa itu menurut Ibu selama pendalaman kita itu? Saya lihat juga ada sebuah perubahan seperti itu ya, yang mungkin sebelumnya belum bisa untuk memimpin pujian dan belum terbiasa. Saya melihat ada sebuah perubahan, jauh lebih percaya diri. Kalau kami kan ada namanya ibadah itu ada yang memimpin pujian seperti itu. Nah itu kan pastinya tidak mudah gitu untuk menghadapi audiens yang banyak, berbicara dan memimpin lagu, memimpin doa di depan umum gitu. Tapi saya lihat yang mungkin sebelumnya grogian gitu ya, tidak pede gitu. Nah ini menjadi jauh lebih pede dan tidak grogi seperti itu. Lalu juga perubahan-perubahannya adalah dari hari pertama sampai hari kedua saya melihat hari kedua tuh jauh lebih cepat membuka Alkitab. Misalnya saya bilang lebih mengerti gitu. Jadi misalnya kitab ini mereka sudah langsung lebih cepat buka. Kalau kemarin yang di mana ya, yang di mana gitu. Saya lihat di hari kedua mereka jauh lebih cepat tanggap di mana ayat-ayat yang saya sebutkan seperti itu. Nah makanya sebenarnya 3 hari adalah waktu yang singkat, tapi itu pun kami sudah bersyukur ya Pak, bisa melihat bagaimana anak-anak kita gitu. Ya kita nggak tahu mungkin next berikutnya seminggu dan lain sebagainya ya Pak, tapi kami bersedia kok untuk membimbing anak-anak. Terima kasih. Boleh dong harapan Bapak sama Ibu setelah kegiatan pesantren kilat dan pendalaman Alkitab, boleh dijelasin secara gitu kayak gimana sih pendapat Bapak sama Ibu setelah melakukan kegiatan ini ya, harapan Bapak sama Ibu.
Ya, kalau harapan dari saya setelah berakhirnya kegiatan ini atau sudah selesainya kegiatan ini, pastinya anak-anak itu tidak lupa gitu ya, tidak lupa dengan segala materi yang disampaikan, dengan segala cara-cara tata ibadah yang sudah dilaksanakan, terus juga ketentuan-ketentuan nilai-nilai Kristen yang ditanamkan. Saya berharap lewat 3 hari ini mereka bisa mengingat dan juga mau sampai dimanapun mereka berada dan ada gitu ya, mereka tetap bisa mengingat tentang materi-materi yang disampaikan dan semua hal yang sudah ilmu-ilmu baru yang sudah diberikan juga di pendalaman Alkitab ini. Dan kami berharapnya sih ketika mereka pulang ke rumah ada suatu dampak gitu yang dirasakan oleh keluarga, karena keluarga itu adalah komunitas terkecil dalam hidup kita. Jadi ketika kembali ke keluarga, keluarga bisa menikmati istilahnya buah itu, bisa melihat anak-anaknya, oh selama 3 hari ini ikut pesantren kilat udah jauh lebih baik, ikut pendalaman Alkitab jauh lebih baik. Setidaknya kami berharap perubahan itu dirasakan dulu di keluarga masing-masing. Baik, terima kasih. Boleh dong, Bapak? Mungkin kurang lebih sama ya harapan kita sebagai guru, pengennya setiap selesai kegiatan itu ada sesuatu yang membekas di anak. Ya kalau di Islam sendiri ya harapannya ya sholat duha sudah diajari kapan waktunya sholat duha. Nanti setelah pulang dari sini mereka melanjutkan kembali sholat duhanya di kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga sampaikan kepada mereka bahwa sholat duha itu termasuk salah satu sholat yang berfungsi sebagai penarik rezeki. Jadi barang siapa yang pengen rezekinya dimudahkan ya selalulah sholat duha. Itu sudah sampaikan ke anak-anak, mudah-mudahan itu juga bisa menjadi motivasi kepada mereka agar tidak meninggalkan sholat duha. Kemudian sholat duhur itu sebagai perwakilan dari sholat fardu ya, sholat fardu, karena kebetulan pesantren kilat kita hanya berakhir di waktu zuhur ya, kita laksanakan sholat fardunya hanya di waktu zuhur ya. Harapannya sholat fardu itu tidak hanya sholat zuhur yang mereka lakukan, tapi juga nanti di rumah sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan apalagi sholat subuh, sholat yang dilakukan di tengah-tengah kita sedang terlelap tidur. Mudah-mudahan dengan beberapa penyampaian materi, hikmah, kemudian kultum ceramah yang disampaikan di pesantren kilat kemarin di hari pertama itu juga bisa memberikan kesadaran dari diri anak masing-masing agar ingat dengan ibadah, karena sejatinya ibadah itu bukan beban bagi diri kita masing-masing, tapi sebagai kewajiban dan kebutuhan dari kita. Sehingga harapannya dengan berakhirnya pesantren kilat nanti juga bisa menjadikan anak-anak kita dari SMA Yadika Jambi berubah secara pengamalan ibadah. Dan tentang tadarus Al-Quran ya, tentang tadarus Al-Quran juga mudah-mudahan sudah dimulai hari ini, 2 hari ini setelah selesai acara kita pesantren kilat besok dilanjutkan baca Al-Qurannya. Baik Bapak, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan penutupnya. Pesan apa aja sih yang Ibu dan Bapak ingin sampaikan kepada siswa-siswi SMA Yadika Jambi? Mulai dari Bapak. Pesan kami sebagai guru di mata pelajaran pendidikan agama Islam pada para siswa-siswi SMA Yadika Jambi khususnya dan umumnya kepada seluruh siswa di seluruh tanah air Indonesia, bahwa jangan pernah kalian lupakan agama, karena manusia yang hidup di dunia ini butuh tempat untuk bersandar. Ya, sebagai orang beragama, siapa tempat bersandarnya? Tempat bersandarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, ya jangan lupakan dengan pengamalan agama kita. Kalau yang di Islam, jangan lupakan sholat, jangan lupakan puasa, dan jangan lupakan ibadah-ibadah yang lain. Sebaik apapun kita hidup di dunia, kapan waktunya kita akan butuh dengan keberadaan Tuhan itu sendiri. Ya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Ibu. Ya, kalau dari saya itu
di dalam kitab Lukas 1 ayat 37 di situ tertulis sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, jadi setiap anak-anak yang mengikuti mungkin pesantren kilat dan juga di pendalaman Alkitab, biarlah dimanapun kalian berada dan apapun cobaan yang kalian hadapi, ketika kalian sudah selesai kegiatan ini, ingatlah bahwa bagi Tuhan, bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Jadi seperti yang Bapak bilang, mau kayak gimana pun kita ada waktu, ada saat dimana kita hanya memerlukan Tuhan itu, ada waktu di mana kita itu perlu satu jawaban cuma dari Tuhan gitu. Karena ada waktu, ada keadaan di mana mungkin sekeliling kita tidak bisa membantu, sekeliling kita mengecewakan, ya nggak ada cara lain ya cuma sama Tuhan pencipta kita berbalik seperti itu. Makanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang kita doakan kepada Tuhan, yaitu tadi pasti semua ada jalan keluarnya. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berbagi cerita dan pengalaman selama pesantren kilat dan pendalaman Alkitab di SMA Yadika Kota Jambi. Semoga kegiatan ini dapat memberi manfaat besar bagi siswa untuk meningkatkan keimanan dan saling menghargai satu sama lain. Sebentar Kapus kita, sebelum kita tutup ini kita akan minta motivasi dong dari Bapak dulu. Motivasinya apa untuk siswa dan siswi yang ada di SMA Yadika Jambi? Motivasi Bapak untuk para siswa SMA Yadika Jambi khususnya, jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat kita bisa merubah perilaku kita yang sebelumnya buruk menjadi baik. Dengan sholat dapat merubah sikap kita yang sebelumnya suka berkata kasar bisa menjadi berkata halus. Dengan sholat bisa merubah kita yang sebelumnya suka bohong akan menjadi pribadi yang takut berbohong. Karena dengan sholat itu sendiri akan mendekatkan kita kepada Tuhan kita. Ketika kita sudah dekat dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang takut untuk berbuat jahat kepada sesama, kepada orang lain. Mungkin itu saja dari Bapak, terima kasih. Dan untuk Ibu, motivasinya apa sih Bu untuk siswa dan siswi SMA Yadika Jambi ini? Ya, kalau dari saya kata-kata motivasinya masih berkaitan dengan yang tadi sebelumnya saya sampaikan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi never give up, God bless you. Oke, kami selaku host pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Dadah. pesan kami kepada para siswa-siswi SMA Yadika Jambi khususnya, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Insya Allah dengan kita rajin sholat, kita akan terhindar dari perbuatan dosa. Dengan kita mengerjakan sholat, kita akan berbicara yang baik dan meninggalkan berbicara yang buruk. Dengan sholat kita dapat meninggalkan pembicaraan yang bohong dan akan selalu berbicara jujur.